Salam, salam sejahtera, dan salam sehat bagi seluruh jemaat Tuhan GKI Filipi Cengkareng Jakarta dan juga pendengar yang bisa menyaksikan siaran kami pada malam hari ini. Dan kita akan memulai ibadah doa kita di rumah kita masing-masing, tapi saya akan membaca satu bagian firman Tuhan yang akan menuntun kita di dalam doa kita pada malam hari ini, yaitu dari 1 Korintus 2 ayat 1 sampai ayat yang kelima. Yaitu 1 Korintus pasal yang kedua ayat 1 sampai ayat yang kelima yang berkata demikian. Demikianlah pula ketika aku datang kepadamu, saudara-saudara, aku tidak datang dengan kata-kata yang indah atau dengan hikmat untuk menyampaikan kesaksian Allah kepada kamu. Sebab aku telah memutuskan untuk tidak mengetahui apa-apa di antara kamu selain Yesus Kristus, yaitu Dia yang disalibkan. Aku juga telah datang kepadamu dalam kelemahan dan dengan sangat takut dan gentar. Baik perkataanku maupun pemberitaanku tidak kusampaikan dengan kata-kata hikmat yang meyakinkan, tetapi dengan keyakinan akan kekuatan roh, supaya iman kamu jangan bergantung pada hikmat manusia, tetapi pada kekuatan Allah. Yang berbahagia adalah setiap kita yang membaca firman Tuhan, merenungkan serta melakukan dalam kehidupan kita hari lepas hari. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, melalui pembacaan firman Tuhan dari 1 Korintus 2 ayat 1 sampai ayat yang kelima ini, yang menjadi perenungan kita adalah hidup yang berpusat pada Kristus. Artinya pusat kehidupan kita hanya kepada Yesus Kristus. Hidup yang berpusat kepada Kristus. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, kebanyakan penafsir mengatakan bahwa saat Paulus menulis surat 1 Korintus ini, dia sedang dalam suatu keadaan yang tertekan. Yaitu kehidupannya, hatinya sedang berkecamuk dan dia tidak merasa tenang. Apa yang menjadi penyebab Paulus ini hatinya tidak tenang dan ada persoalan dalam kehidupannya? Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Paulus sangat mengasihi jemaat di Korintus ini. Tetapi saat yang sama, hati Paulus sangat terpukul. Karena jemaat Korintus ini meragukan kerasulan daripada Paulus. Itulah yang membuat Paulus sangat terganggu. Dan juga di situ dikatakan bahwa dia berkecamuk dalam kehidupannya. Karena jemaat Korintus ini tidak mengakui kerasulan daripada Rasul Paulus ini. Rasul Paulus mengadakan pendekatan kepada mereka, membuktikan bahwa berita yang dia sampaikan itu adalah bersumber daripada Allah. Injil yang disampaikan itu adalah bersumber daripada Allah. Dalam bagian firman Tuhan ini Paulus ingin meyakinkan mereka supaya mereka sungguh-sungguh percaya dan dapat percaya terhadap berita Injil yang Paulus sampaikan kepada mereka. Apa yang Paulus ingin sampaikan kepada mereka? Bagaimanakah kehidupan manusia yang bersumber kepada Allah itu? Hal yang pertama adalah kehidupan yang bersumber kepada Allah itu artinya hidup yang percaya satu-satunya Yesus adalah Tuhan dan penyelamat manusia. Paulus menyampaikan kepada mereka bahwa hidup yang bersumber kepada Tuhan Yesus itu adalah berarti hidup yang percaya satu-satunya Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat pribadi manusia. Kalau kita katakan percaya satu-satunya, artinya tidak ada dua. Tidak ada alternatif.
dan tidak ada pilihan lain. Hanya di dalam Tuhan Yesus Kristus ada keselamatan. Hanya di dalam Tuhan Yesus Kristus manusia bisa diselamatkan. Memusatkan hidup kepada Yesus Kristus berarti percaya kepada Yesus sebagai satu-satunya Tuhan yang berkuasa atas kehidupan manusia dan yang mampu menyelamatkan manusia. Saudara, baiklah kita, hidup kita hanya berpusat kepada Kristus. Dengan hidup kita berpusat kepada Kristus artinya kita menaruh harap dan hanya percaya kepada Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi kita. Penyelamat kita satu-satunya. Dan yang kedua, apa yang ingin Paulus sampaikan kepada jemaat di Korintus, yaitu hidup yang berpusat kepada Kristus itu adalah hidup yang bergantung pada kekuatan Allah. Berarti kehidupannya hanya bergantung kepada kekuatan Allah. Mengapa jemaat yang dikasihi oleh Tuhan? Saat kita bersandar kepada manusia, saat kita mengandalkan manusia dalam kehidupan kita, tentu kita akan menjadi lemah dan rapuh. Sebabnya firman Tuhan mengatakan, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia. Artinya manusia itu sangat terbatas. Janganlah kita bergantung kepada kepintaran manusia. Janganlah kita bergantung kepada kemewahan-kemewahan yang ada di sekitar kita. Janganlah kita bergantung kepada harta benda yang bisa hilang seketika. Dan janganlah kita bergantung kepada kesehatan kita. Saat kita sakit artinya kita menjadi rapuh. Oleh karena itu saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita harus bergantung kepada Allah yang adalah kekuatan kita. Satu lagu yang mengatakan, Yesus kekuatan di hidupku. Arti Yesus itu adalah kekuatan di hidup kita. Kalau kita menyadari bahwa sumber kekuatan kita hanya di dalam Tuhan Yesus Kristus, maka kita tidak akan khawatir apapun peristiwa, persoalan, masalah yang terjadi dalam kehidupan kita. Yesus adalah sumber kekuatan kita. Dan yang terakhir, hidup yang berpusat kepada Kristus adalah hidup yang memberitakan Kristus. Berarti hidup kita memancarkan kasih Kristus itu kepada orang lain. Kita memancarkan berita Injil itu kepada orang lain. Paulus mengatakan kita adalah surat Kristus yang terbuka, yang dibaca dan dilihat oleh semua orang. Artinya melalui perkataan kita, melalui sikap hidup kita, melalui tutur kata kita, biarlah berita, kekuatan, keselamatan itu yang kita sampaikan. Paulus dalam Filipi 1 ayat 21 mengatakan bahwa karena bagiku hidup adalah Kristus, mati adalah keuntungan. Kalimat yang saya mau garis bawahi di sini adalah Paulus mengatakan bahwa hidup adalah Kristus. Artinya tidak ada alasan bagi Paulus untuk tidak memberitakan Injil. Karena bagi Paulus hidup itu adalah Kristus. Artinya seluruh hidup Paulus, seluruh keberadaan Paulus adalah memberitakan Kristus. Bagaimanakah dengan kehidupan kita? Bagaimanakah dalam gaya hidup kita? Apakah kita memberitakan Kristus melalui kehidupan kita? Jangan sampai orang menjadi lemah imannya karena melihat sikap dan cara hidup kita sebagai orang-orang Kristen. Tapi biarlah kita menjadi seperti yang Paulus katakan bahwa hidup yang bersumber kepada Kristus itu adalah hidup yang memberitakan Kristus. Sehingga dia katakan hidup adalah Kristus. Biarlah komitmen ini juga menjadi bagian dalam kehidupan kita bahwa hidup adalah Kristus. Artinya kita siap untuk memberitakan Kristus kepada dunia ini. Alkitab berkata, kamu adalah garam dan terang dunia.
Artinya Tuhan ingin memakai kita untuk menjadi alat berkat-Nya, menyampaikan berita Injil itu sehingga dunia dapat mengenal Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadinya. Oleh karena itu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, apa yang ingin Paulus sampaikan? Pesan apakah yang ingin Paulus sampaikan kepada kita pada malam hari ini? Yang pertama saudara yang dikasihi oleh Tuhan, hidup yang berpusat kepada Kristus itu adalah hidup yang hanya percaya kepada Tuhan Yesus adalah satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat dalam kehidupan kita. Dan yang kedua saudara yang dikasihi oleh Tuhan, bahwa hidup yang berpusat kepada Kristus itu adalah hidup yang bergantung penuh kepada kekuatan Tuhan. Dan hidup yang memberitakan Kristus melalui kehidupan kita. Hidup adalah Kristus. Biarlah kehidupan kita memancarkan Kristus dan menjadi berkat bagi orang-orang yang ada di sekitar kita. Mari kita berdoa.